Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang kemarin sudah langsung berhasil lolos passing grade di tahap pertama. Nah, untuk teman-teman yang belum lolos passing grade di tahap pertama kemarin, jangan berkecil hati karena teman-teman masih ada kesempatan untuk mengikuti tes di tahap kedua. Nah, ayo teman-teman, kita persiapkan lagi lebih baik untuk tes tahap kedua nanti ya. Untuk itu, di video kali ini saya membuat pembahasan soal-soal tentang kompetensi profesional yang konon katanya kemarin di tahap 1 itu banyak keluar jenis tes kompetensi profesional di kompetensi teknis ya. Jadi teman-teman, yuk kita gaspol untuk persiapan tahap kedua ini. Langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di situ ada bacaan berjudul magnet. Silahkan teman-teman baca dulu. Di pause silahkan baca paragrafnya ya teman-teman ya. Nah, sudah selesai teman-teman membacanya? Kita langsung bahas ke pertanyaannya. Ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman untuk mencari ide pokok ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu teman-teman bisa dengan membaca secara utuh paragraf tersebut dan mencari simpulannya. Mencari intisari dari bacaan tersebut. Apa sih yang banyak dibahas di paragraf tersebut? Atau cara yang kedua yaitu dengan teman-teman mencari kata yang banyak disebut pada paragraf tersebut ya. Misalnya ini yang diminta adalah mencari ide pokok paragraf kedua. Kita lihat, magnet terdiri atas berbagai bentuk dan ukuran. Nah ya, jadi magnet itu terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian kalimat selanjutnya, bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Nah, ini disebut lagi kata bentuk yang dibahas. Kemudian, bentuk lain yang sering ditemui misalnya bentuk tapal kuda, bentuk U, dan bentuk jarum. Nah, yang dibahas adalah bentuk lagi. Kemudian, kalimat terakhir, kutub magnet pada bentuk-bentuk tersebut berada pada ujung magnet. Bentuk lagi, ya. Jadi, terdapat pengulangan tentang bentuk magnet sehingga ide pokok pada paragraf kedua ini adalah yang D, bentuk dan ukuran magnet. Karena di paragraf kedua ini juga yang dibahas adalah berbagai bentuk magnet begitu ya. Jadi yang ide pokok yang paling tepat untuk paragraf kedua adalah yang D, bentuk dan ukuran magnet. Lanjut ke soal yang kedua. Perbuatan Bayu telah mencoreng muka ayah ibunya. Kalimat berikut yang bermakna sama dengan kalimat tersebut adalah titik-titik. Nah, kata kunci pada kalimatnya adalah mencoreng muka. Mencoreng muka itu berarti adalah kiasan untuk membuat malu gitu ya. Kita cari kalimat yang mempunyai makna sama. Yang A, jangan hanya memberi harapan palsu kepada para pegawai. Bukan ya. Yang B, prestasinya di bidang matematika menambah gembira keluarganya. Ini juga bukan. Yang C, kelakuan Ari membuat malu ayahnya. Nah, ini dia. Jadi, membuat malu itu sama dengan maknanya dengan mencoreng muka. Jadi, jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang D, perbuatan karyawan itu menjadikan majikannya marah, itu juga tidak sama maknanya. Jadi, yang C ya, teman-teman. Mencoreng muka itu sama dengan membuat malu. Lanjut, hasil dari 42 ditambah 12 kali 35 dikurangi 50 sama dengan titik-titik. Nah, jika ada soal seperti ini, ada operasi campuran, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau mungkin nanti ada pembagian, itu berarti yang dikerjakan adalah yang pertama yang dikurung dulu. Jadi kalau ada bilangnya dikurung, entah itu operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu yang dikerjakan dulu. Ya, tapi kalau tidak ada yang dikurung, maka yang dikerjakan selanjutnya adalah yang perkalian atau pembagian terlebih dahulu, meskipun letaknya ada di tengah-tengah. Ya,
Jadi untuk soal ini yang kita kerjakan adalah yang perkalian dulu. Oke. Jadi teman-teman silahkan hitung di orek-orekannya 12 kali 35. Nanti akan ketemu dengan angka 420. Nah, setelah itu dijumlahkan dengan yang depan ya. 420 ditambah 42 ini kan. Tambah 42 sama dengan hasilnya adalah 462. Setelah itu 462 dikurangi 50. 462 dikurangi 50, maka akan ketemu hasilnya 412. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, ini mudah ya teman-teman soalnya. Jadi yang dikerjakan adalah yang perkalian atau pembagian dulu meskipun ada di tengah-tengah. Kalau tidak ada kurungnya ya. Kalau ada kurungnya berarti yang dikerjakan adalah yang bilangan yang ada di dalam kurung. Paham ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah gudang supermarket terdapat 32 kardus yang setiap kardusnya berisi 64 buah jeruk. Buah-buah jeruk tersebut akan dipindahkan pada 8 rak penjualan dengan jumlah yang sama banyak. Setelah semua kardus dibuka dan jeruk ditata pada rak penjualan, ternyata terdapat 16 buah jeruk yang busuk. Berapa banyak buah jeruk pada setiap rak penjualan? Nah, kita tuliskan dulu. Yang pertama yaitu ada 32 kardus yang setiap kardusnya berisi 64. Berarti kan kita untuk menghitung banyaknya jeruk berarti kita kalikan ya teman-teman. 32 kali 64. Nah, ini dikerjakan dulu. Kemudian nantinya akan dipindahkan pada 8 rak dengan penjualan ya dengan jumlah yang sama. Nah, tapi ketika kardus dibuka ternyata ada 16 buah jeruk yang busuk. Berarti setelah dikalikan nanti dikurangi dengan 16. Oke, kita hitung dulu ya. 32 kali 64. Silahkan teman-teman hitung di orek-orekan teman-teman. Nanti akan ketemu hasilnya 2048. 2048 dikurangi 16 yang busuk ya. Dikurangi 16 nanti akan ketemu hasilnya 2032 ya, 2032. Nah, jadi yang tidak busuk ada 2032. Kemudian 2032 ini kita bagi dengan 8 karena akan diletakkan di 8 rak penjualan dengan jumlah yang sama banyak. Berarti 2032 dibagi 8. Nanti akan ketemu hasilnya adalah berapa teman-teman? Silahkan hitung di orek-orekan teman-teman ya. 2032 dibagi 8 nanti akan ketemu hasilnya 254 yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 2500 ditambah negatif 4 kali 75 sama dengan titik-titik. Nah, ini berarti yang harus dikerjakan adalah yang perkalian dulu ya. Negatif 4 kali 75. Negatif 4 kali 75 hasilnya berapa teman-teman? Negatif 300 ya. Berarti nanti jika kita tuliskan akan menjadi seperti ini. 2500 ditambah negatif 300. Oke, berarti sama saja 2500 dikurangi 300 gitu ya. Hasilnya adalah 2200 yang D. Oke, kita lanjut. Tumbuhan bakau hidup di daerah pantai. Manfaat utama bagi lingkungan adalah titik-titik. Jadi tumbuhan bakau yang ada di daerah pantai itu gunanya untuk C ya teman-teman, mencegah terjadinya abrasi pantai. Oke, kita lanjut. Ikan kerapu memiliki bentuk kulit yang menyerupai batuan karang di sekitarnya.
Hal tersebut berfungsi untuk titik-titik. Nah, ini ikan kerapu memiliki bentuk kulit yang menyerupai batuan karang. Itu fungsinya adalah untuk A. Melindungi diri dari pemangsa. Jadi supaya pemangsanya itu terkecoh. Taunya bukan ikan kerapu tapi batuan karang. Nah, ada beberapa hewan lain yang juga melakukan tindakan pertahanan diri dari musuh, yaitu dengan cara seperti yang ada di layar ini ya. Cicak, dia mempertahankan diri dari musuh dengan cara melakukan autotomi, yaitu dengan memutuskan ekornya. Kemudian bunglon itu melakukan pertahanan diri dengan mimikri, yaitu mengubah warna diri sesuai tempatnya diinjak atau sesuai dengan lingkungannya berada. Jadi kalau di daun dia berubah warna menjadi daun hijau, dan kalau di batang pohon dia bisa berubah menjadi coklat sesuai warna batang pohon yang dia hinggapi. Itu namanya mimikri pada bunglon ya. Kemudian walang sangit. Nah, walang sangit ini dia mempertahankan diri dari musuh dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat. Kemudian cumi-cumi dia dengan cara mengeluarkan tinta hitam. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Dengan istilah-istilah ini, autotomi, mimikri, teman-teman harus paham. Kemudian lanjut, melestarikan hutan bakau di kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa sangat penting bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan hutan bakau berguna untuk titik-titik. Ini soalnya seperti beberapa soal sebelumnya ya. Fungsi hutan bakau yaitu untuk C. Mengurangi dampak abrasi pantai oleh gelombang laut. Oke, lanjut. Hubungan antara dua makhluk hidup berikut yang bukan termasuk simbiosis parasitisme adalah titik-titik. Yang bukan simbiosis parasitisme. Jadi teman-teman harus tahu simbiosis parasitisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu makhluk hidup itu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu makhluk hidup lainnya dia dirugikan. Kita lihat yang A, ikan remora yang mendapatkan sisa makanan dari hiu. Ini bukan parasitisme ya, jadi ikan remora itu dia berenang di belakang ikan hiu. Jadi ikan hiu itu ketika makan dia ada semacam remahan makanannya gitu ya. Nah, ikan remora itu memakan sisa makanan dari hiu tersebut. Itu berarti ikan remoranya mendapat keuntungan, tetapi ikan hiunya dia tidak dirugikan. Ya, jadi ini bukan parasitisme. Dan yang B, kutu kepala yang menempel di kepala manusia. Kita lihat, kutu kepala yang menempel itu berarti dia mendapatkan makanan ya dari kepala manusia, dari kulit manusia. Sedangkan manusia dia dirugikan karena dengan adanya kutu manusia akan merasa gatal. Jadi ini termasuk parasitisme yang B ini ya. Kemudian yang C, benalu yang menyerap sari makanan dari tumbuhan inang. Itu berarti benalunya mendapat keuntungan yaitu berupa sari makanan dari tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya dia dirugikan karena sari-sari makanannya diserap atau diambil oleh benalu, sehingga nanti lama-kelamaan dia akan layu. Berarti ini juga termasuk simbiosis parasitisme. Kemudian yang D, tali putri yang membeli tumbuhan lain dan mengambil sari makanannya. Ini juga parasitisme. Mengapa? Karena tali putri ketika membeli tumbuhan lain dia mengambil sari makanan, berarti tali putri mendapatkan keuntungan. Sedangkan tumbuhan lain yang dihinggapinya itu diambil sari-sari makanannya, berarti dia rugi karena nanti lama-kelamaan dia akan layu karena sari makanannya diambil oleh tali putri. Berarti yang bukan termasuk simbiosis parasitisme adalah yang A, ikan remora dengan ikan hiu. Oke. Nah, ini teman-teman pembahasan lebih lanjut tentang simbiosis. Jadi simbiosis itu ada secara garis besar ada 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu simbiosis mutualisme. Mutualisme berarti saling menguntungkan ya. Contohnya kupu-kupu dengan bunga. Nah, kupu-kupu itu mendapat nektar dari bunga, kemudian bunga terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Dan yang kedua,
kerbau dengan burung jalak, yaitu burung jalak itu memakan kutu yang ada pada kerbau, berarti dia mendapatkan keuntungan. Kemudian kerbau juga mendapat keuntungan karena dia tidak lagi dihinggapi kutu yang membuatnya gatal. Jadi keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian bakteri Escherichia coli pada manusia. Nah, ini juga simbiosis mutualisme karena keduanya mendapatkan keuntungan, yaitu manusia terbantu proses pembusukan makanannya oleh bakteri Escherichia coli. Sebaliknya, bakteri Escherichia coli ini juga mendapatkan keuntungan, yaitu dengan mendapat makanan. Jadi keduanya saling mendapatkan keuntungan ya. Kemudian simbiosis yang selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu di mana satu makhluk itu diuntungkan sedangkan yang satunya itu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Jadi tidak rugi tidak untung gitu ya. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Nah, ini ikan remora mendapat sisa makanan dari ikan hiu. Ikan remoranya mendapat keuntungan, tapi hiunya dia tidak dirugikan tapi juga tidak dapat keuntungan. Jadi termasuk simbiosis komensalisme. Kemudian yang kedua, anggrek dan pohon yang ditumpangi. Jadi anggreknya itu mendapat tempat hidup tanpa mengambil sari-sari makanan karena anggrek punya kemampuan untuk berfotosintesis sendiri, untuk menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia hanya hinggap saja atau hanya menempel saja di pohon yang ditumpangi tanpa mengambil sari-sari makanannya. Kemudian jadi anggrek dapat keuntungan ya, yaitu dia dapat tempat hidup, tapi pohonnya tidak dirugikan. Jadi termasuk simbiosis komensalisme. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang satunya dirugikan. Contohnya benalu dengan pohon yang ditumpangi. Nah, benalunya menyerap sari-sari makanan, berarti dia dapat keuntungan. Sedangkan pohon yang ditumpangi dia dirugikan karena sari-sari makanannya diambil oleh benalu sehingga menjadi berkurang dan akhirnya lama-lama akan layu. Dan contoh yang selanjutnya ada cacing hati dengan sapi. Nah, cacing hati ini menyerap sari makanan dari sapi, berarti dia diuntungkan. Sedangkan sapinya dia dirugikan karena pertumbuhannya bisa terganggu karena sari makanannya sebagian diambil oleh cacing hati. Begitu ya teman-teman. Jadi diingat ada 3 simbiosis ya secara umum. Itu ada simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah teman-teman, ini tadi beberapa contoh soal kompetensi profesional. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena nanti saya akan rutin mengupload pembahasan soal kompetensi profesional maupun pedagogik yang lainnya. Semangat ya teman-teman yang sedang mempersiapkan tes P3K tahap kedua. Semoga di tahap kedua nanti teman-teman bisa lebih matang persiapannya dan pastinya harapannya bisa lolos passing grade.